Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arini Kimia Smart. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada bab kimia unsur. Yang kita bahas kali ini adalah unsur-unsur gas mulia. Apa unsur gas mulia itu? Kemudian apa kegunaan dan sifat-sifatnya? Silakan simak video pembelajaran berikut. Unsur-unsur gas mulia, materi ini merupakan materi pada SMA atau MA untuk kelas 12 semester ganjil. Gas mulia dalam sistem periodik terdapat pada golongan 18 atau golongan 8A. Jadi dalam tabel periodik atau sistem periodik terletak di sini golongan 8A atau golongan 18 yang terdiri dari He atau helium, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Jadi terletak di paling kanan dalam tabel periodik dari helium sampai dengan radon. Kemudian kita bahas secara detail tentang gas mulia. Gas mulia yang berada dalam golongan 18 atau golongan 8A tadi terdiri dari helium sampai dengan radon. Helium diberi simbol He, neon Ne, argon Ar, kemudian krypton Kr, xenon Xe, dan radon Nr, Rn. Ya. Untuk helium dengan nomor 2, kemudian neon mempunyai nomor 10. Mohon maaf, ini harusnya 10. Kemudian argon 18, krypton 36, xenon 54, dan 86 untuk radon. Dari atas ke bawah, kalau kita cermati, dari nomor atomnya 2 menjadi sampai dengan 86. Sehingga dalam satu golongan untuk unsur-unsur gas mulia, kita lihat nomor atomnya bertambah dari atas ke bawah. Dengan bertambahnya nomor atom, tentu saja maka kulit-kulit atom akan bertambah atau jari-jari atomnya bertambah besar. Kalau jari-jari atomnya bertambah, kita lihat di sini dari 1,40 sampai dengan 2,16. Karena jari-jari atomnya bertambah, maka tentu saja akan mengakibatkan energi ionisasinya berkurang. Anda cermati dari atas ke bawah, energi ionisasinya berkurang. Kemudian kalau dalam tabel ini Anda perhatikan titik didih dan titik lelehnya. Untuk titik didihnya dan titik leleh unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah menunjukkan kalau terjadi perubahan kenaikan suhu. Kenapa demikian? Kita bahas pada slide selanjutnya. Berikut cara mudah untuk menghafalkan unsur-unsur gas mulia. Unsur gas mulia yang terdapat pada golongan 18 atau 8A tadi memiliki anggota unsur dari He dan sampai dengan Rn. Ya, untuk memudahkan, helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon ini bagaimana menghafalkannya? Bisa dengan menggunakan jembatan keledai, yaitu heboh negara Arab karena seksi ratunya. Heboh kita ambil He-nya, helium, negara kita ambil Ne-nya, neon, kemudian Arab kita ambil Ar-nya, kerana kita ambil dengan krypton, seksinya kita ambil dengan xenon, dan ratunya kita ambil dengan Rn-nya. Atau bisa juga ini yang lebih mudah kalau menggunakan bahasa Jawa atau istilah Jawa, He dimulai dari di sini sampai dengan radon, he nek arep keramas ke ono rinso. Jadi kita lihat di sini he nek arep keramas ke ono rinso. Jadi dari helium sampai dengan radon. Kita lihat sifat-sifat keperiodikan unsur gas mulia dari atas ke bawah sebagaimana pada slide sebelumnya yang ada dalam tabel. Nomor atomnya dari atas ke bawah bertambah, kemudian jari-jari atomnya juga bertambah, yang mengakibatkan energi ionisasinya akan berkurang. Karena energi ionisasinya berkurang, maka
kereaktifannya akan bertambah. Kemudian titik didih dan titik lelehnya pada tabel tadi ditunjukkan bahwa titik didih dan titik lelehnya dari atas ke bawah akan semakin bertambah. Namun demikian, semua unsur-unsur gas mulia, titik didih dan titik lelehnya selalu di bawah 0 derajat Celcius atau di bawah suhu kamar, sehingga pada suhu kamar semuanya berwujud gas. Ada 3 sifat unsur-unsur gas mulia, kita tinjau dari sifat atomiknya, sifat fisik, dan sifat kimianya. Pada sifat atomik, semua atom-atom unsur gas mulia memiliki molekul monoatomik. Jadi molekul-molekul gas mulia terdiri hanya satu atom, monoatomik. Jadi unsur-unsur gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin besar dari atas ke bawah, jadi dari helium sampai dengan radon, yang menyebabkan energi ionisasinya semakin kecil dengan bertambahnya jari-jari atom, sehingga semakin mudah untuk melepaskan elektron yang dikatakan tadi kereaktifannya akan bertambah. Unsur-unsur golongan ini memiliki konfigurasi elektron yang penuh, yang stabil, dengan berakhir 2 dan 8 pada elektron valensinya, yang menandakan semua elektron valensinya di sini pada kulit terluarnya sudah berpasangan, tidak ada yang tidak berpasangan, sehingga kecenderungannya menjadi lebih stabil. Kemudian sifat fisiknya, berdasarkan sifat fisiknya, gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik leleh unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar, dari suhu 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia memiliki wujud gas. Titik leleh dan titik didih unsur gas mulia dari atas ke bawah tadi ditunjukkan akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom relatif. Jadi semakin besar massa atom relatifnya, maka titik didih dan titik lelehnya juga akan semakin tinggi, dan juga disebabkan oleh jari-jari atom. Tentu saja ini akan menyebabkan densitas atau kerapatan dari unsur-unsur gas mulia semakin bertambah dari atas ke bawah. Yang terakhir adalah sifat kimia. Untuk sifat kimia gas-gas mulia atau unsur-unsur golongan 8, karena unsur gas mulia selalu memiliki konfigurasi elektron yang stabil dengan 2 elektron dan 8 elektron di terluar tadi, hal ini akan berpengaruh pada sifat kimianya. Jadi gas mulia cenderung sulit bereaksi atau tidak reaktif. Namun saat ini sudah beberapa senyawa ditemukan dari reaksi-reaksi unsur-unsur gas mulia. Ini unsur-unsur yang memiliki energi ionisasi ke bawah semakin besar. Jadi saat ini sudah ditemukan unsur-unsur dengan unsur lain yang bersenyawa, yaitu unsur xenon dan krypton, unsur-unsur yang berada di bawah dengan jari-jari atom yang besar dan energi ionisasi yang kecil, sehingga kereaktifannya akan bertambah. Kita lanjutkan. Apa saja yang mempengaruhi kestabilan gas mulia sehingga gas mulia sangat sukar bereaksi atau lebih cenderung bersifat stabil? Ini dipengaruhi oleh konfigurasi gas mulia, yaitu semua konfigurasi gas mulia berada pada kondisi stabil, yaitu berada pada NS2 dan NP6, kecuali pada He yang hanya berada pada NS2. Jadi semua elektronnya telah berpasangan. Yang kedua, dipengaruhi oleh energi ionisasi gas mulia yang sangat-sangat tinggi, sehingga susah untuk melepaskan ion atau membentuk ion positif. Demikian juga afinitas elektron gas mulia yang sangat rendah menyebabkan gas mulia itu sukar untuk menangkap elektron. Jadi kecenderungannya gas mulia tidak mudah melepas elektron dan juga tidak mudah menangkap elektron, sehingga tidak dapat membentuk ion. Ini yang menyebabkan kestabilan pada gas mulia. Kita lanjutkan sejarah penemuan gas mulia. Gas mulia pertama kali ditemukan oleh Sir William Ramsay
yang menemukan unsur argon. Pada saat itu tidak ditemukan satupun senyawa alam yang berasal dari gas mulia. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia tersebut disebabkan adalah konfigurasi oktet dan duplet, yaitu konfigurasi 2 elektron dan 8 elektron di klit terluar. Yang kedua, kestabilan gas mulia dicerminkan oleh energi ionisasinya yang sangat besar dan afinitas elektronnya yang sangat rendah. Ini kita sudah ulang lagi. Jadi pada zaman dahulu ahli meyakini bahwa unsur-unsur gas mulia itu sangat dingin, tidak mudah bereaksi yang dipengaruhi oleh dua faktor tadi. Namun pendapat ini dipatahkan setelah pada tahun 1962 seseorang ahli yang bernama Neil Bartlett di sini dapat menemukan senyawa yang berasal dari xenon, yaitu XePtF6 atau disebut dengan xenon tetrafluorida hexafluorida platina, ya. Sejak itu berbagai senyawa gas mulia ditemukan dengan penemuan-penemuan di waktu yang baru-baru ini. Jadi gas mulia kesimpulannya adalah gas yang tidak mudah bereaksi atau tidak reaktif, disebut juga dengan gas iner atau gas lengai, gas yang malas sehingga susah bereaksi dengan bahan kimia lainnya. Gas mulia banyak digunakan dalam sektor-sektor perindustrian. Kita lihat apa kegunaan dari gas mulia. Berikut contoh tampilan gambar penggunaan gas mulia digunakan untuk pengisi bola lampu yang memiliki warna yang berbeda-beda, sehingga lebih sering digunakan untuk lampu-lampu reklame untuk gas mulia. Secara detail pemanfaatan atau kegunaan gas mulia kita lihat. Helium biasa digunakan sebagai pengisi balon gas untuk penyelam. Juga ditambahkan helium. Jadi untuk helium biasa digunakan untuk pengisi bola atau balon gas karena helium memiliki massa molekul yang ringan sehingga mudah terbang. Kemudian ditambahkan pada penyelam untuk pernafasan. Yang kedua, neon digunakan sebagai gas pengisi lampu yang memberikan warna merah yang terang. Kita mengenalnya dengan lampu neon. Kemudian argon digunakan untuk atmosfer pengelasan logam. Krypton dan xenon digunakan untuk lampu reklame, lampu iklan karena memiliki warna-warni. Kemudian campuran dari xenon, argon, dan fluorin biasa digunakan untuk lampu emisi yang menghasilkan sinar laser. Gambar-gambar pemanfaatan dari unsur gas mulia, ini contohnya helium digunakan untuk pengisi balon udara, kemudian neon untuk pengisi bola lampu neon, argon untuk lampu pijar, krypton bisa digunakan untuk lampu kilat untuk fotografi, kemudian xenon untuk lampu bakterisida, radon untuk radioaktif, jadi untuk radiasi terapi kanker. Akhirnya demikian tadi pembahasan tentang unsur-unsur gas mulia. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.